ila nabiyya ba'dah amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan ucapan alhamdulillahirabbil alamin yang sampai dengan saat ini masih memberikan nikmatnya berupa kesempatan dan keimanan tentunya sehingga kita dapat hadir dalam rangka pengajian seperti biasa di rumah Bapak Anas Blok A5. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma salli wa sallam wa barik alaihi. Semoga dengan memperbanyak salawat kepadanya kita termasuk hambanya, kita termasuk umatnya yang mendapat syafaat yaumil akhir nantinya. Amin ya rabbal alamin. Untuk tidak memperpanjang mukadimah, langsung saja kita mendengarkan ceramah dan tausiah dari Al-Ustaz yang sengaja kita undang, Al-Ustaz Al-Mukarram Marwan SOI. Kami persilakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kita banyak kepada Allah di atas berbagai limpahan nikmat dan karunia-Nya. Salawat dan salam dari sama kita sampaikan ke Nabi Allah junjungan alam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan dengan kita banyak salawat kepada beliau, kita termasuk pada umat yang ditandai sebagai orang yang mendapatkan syafaat di mahsyar kelak. Aulan nasibi yaumil qiyamah, orang yang pertama kali yang berhak di sampingku nanti di sisiku di hari kiamat adalah aksaruhum alayya sholatan, yaitu orang yang paling banyak sholawat di antara kalian kepadaku. Sama-sama kita harus sholawat. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan kita banyak sholawat kepada beliau. Itu dalil menunjukkan laulaka lama khalaqtul aflak. Andai kata tidak karena engkau ya Muhammad, niscaya dunia dan seisi-isinya ini tak akan kuciptakan. Luar biasa betul. Bahkan dengan dalil hadis qudsi ini, hadis qudsi itu firman Allah yang tidak ditulis dalam Al-Quran. Dengan inilah dulu ulama mengajarkan orang-orang tua kita dulu kalau menyuci beras pakai sholawat, cuci sayur, baju pakai sholawat. Bahkan dulu imam itu seleksi betul. Itu baju-baju para imam-imam dulu lobe-lobe kampung itu memang betul-betul diselawati. Karena ada dalil tentang tahir mutahhir, tentang air yang suci dan mensucikan. Jadi mencuci baju itu airnya itu harus mengalir lagi ya dari keran atau dia diambil itu gayung besar jadi siram lagi sehingga dia tidak bergaul dengan air-air yang dicampur dengan kotoran, najis dan lain-lain. Jadi dengan disolawati itu menjadi suci ya. Bapak jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagai landasan pertemuan kita kali yang berbahagia ini akan kita kedengarkan An-Nisa ayat 10. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim itu secara zalim, maka sesungguhnya mereka itu telah memakan api neraka sepenuh perut mereka. Wa sayaslawna sa'ira, dan mereka akan masuk ke dalam neraka sa'ir. Sa'ir itu artinya api neraka yang menyala-nyala. Api itu panas itu kan ketika dia menyala. Maka orang yang menghati anak yatim, tidak peduli dengan anak yatim dan makan harta anak yatim secara zalim, maka dia akan dibakar sama dengan dia memakan api neraka ini sepenuh perut mereka.
luar biasa betul. Tapi banyak dalil yang menunjukkan boleh kita memakan harta anak yatim ini jika kita memang susah. Gitu ya. Ada anak kakak, anak uwak dan lain meninggal, kita yang membolongnya sehingga kita tidak sempat mencari nafkah untuk membesarkan anak-anak itu. Ladang lebar, sawit banyak. Jadi tak sempat lagi naik becak, tak sempat lagi mencari upah, menobas dan lain-lain karena untuk membesarkan anak-anak ini. Lalu kita makan sekeluarga dengan harta anak yatim itu boleh. Dalam Al-Quran banyak diceritakan, wala taquluha israfan wa bidaran ayakbaru. Janganlah engkau memakan harta anak yatim itu. Israfan itu artinya di luar kewajaran, tak patut. Wa bidaran ayakbaru, jangan tergesa-gesa memberikan harta itu sebelum dia dewasa. Sampai banyak ayat Al-Quran menceritakan tentang anak yatim. Cuma sekalian, kalau kita buka ulama-ulama berpendapat dari mutawatir hadis-hadis yang dikemukakan, rumah yang dimuliakan Allah adalah rumah yang di dalamnya ada anak yatim, kehidupannya dicukupi, keperluannya dilengkapi. Khairu baitin fil muslimin, sebaik-baik rumah orang muslim itu, sebaik-baik rumah di antara kaum muslimin itu adalah baitun fihi yatim, rumah yang di dalamnya ada anak yatim. Rumah yang di dalamnya ada anak yatim, yuhsanu ilaihi, yang mereka diperlakukan secara baik, secara ahsan, secara baik. Jadi rumah yang dimuliakan Allah itu adalah rumah yang di dalamnya ada anak yatim. Tapi wasyarru, dan sejelek-jeleknya rumah kaum muslimin juga adalah rumah yang di dalamnya juga ada anak yatim, tapi yusa'u ilaihi, dia diperlakukan dengan cara yang tidak wajar, tak patut, cara apa namanya itu ya, cara jahat lah gitu ya, sehingga anak-anak yatim ini terlantar. Nah, jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sampai Rasul berkata, ana wa kafirul yatim fil jannati hakaza, aku dan anak yatim itu seperti dua jari ini di hari kiamat. Aku dan orang yang menyantuni anak yatim, dalam redaksi hadis lagi, aku dan orang yang menjamin anak yatim. Satu redaksi lagi, aku akan bersama di dalam surga orang yang menanggung jawab anak-anak yatim seperti dua jari ini di hari kiamat. Mulia betul maksudnya, aset betul anak yatim itu. Sampai-sampai satu ayat diceritakan, Al-Aital ladzi yukadzibu bid-din. Ini kalimat ini dimulai dengan kalimat ro'a. Ro'a itu ditengok dengan mata kepala, artinya tahukah kamu, menengokkah kamu dengan mata kepala siapa pendusta agama itu? Yaitu fadzalika alladzi yad'ul yatim, orang yang menghati anak yatim, orang yang tidak peduli dengan anak yatim. Banyak riwayat jemaah sekalian yang menceritakan tentang anak-anak yatim. Ada orang-orang yang golongan bangkrut pailit, duduk begini, Nabi tiba-tiba bertanya kepada para sahabat, wahai sahabatku, atadruna manil muflis, tahukah kamu siapa orang yang bangkrut? Ya Rasul, orang yang bangkrut itu la dirham, tak punya uang, wala mata, dan tak punya makanan. Kata Rasul, bukan. Jawab sahabat lagi, ya Rasul, orang yang bangkrut itu orang yang banyak utang di mana-mana. Mana-mana utang dia banyak. Pokoknya dia asal begitu assalamualaikum, waalaikumsalam, ada tahu nih. Ini dari salamnya ini. Ayah dado. Ini pasti ini utang nih, positif nih. Ini ada bontot. Waduh. Begini Pak, ini ada bontot. Masuklah, tak apa. Aku jangan menjumpai bapak tadi ngantar bontot nih. Pakai duit bapak dari negara itu sah, positif lah. Oh, wah, ini kok bintang. Ayah dah. Ini kau. Dia dari salam itu kadang-kadang terhina betul orang. Kita Pak di mana-mana kalau sempat kita ini dilempar wajah kita ini kehinaan, ajak betul kita kemana-mana, orang tak suka sama kita. Assalamualaikum, mana pasti minjam, pasti
nggak ngutang minjam keluh kesah pasti lain. Kan gitu kan? Jadi orang kalau salamnya itu ngundang kan lain kan? Ada kenduri yang Assalamualaikum, wah sedap ya. Assalamualaikum bu. Ini kalau dia minta seluruh kata lain itu, dengan itu. Assalamualaikum. Oma ada, oma ada. Ada nih bontot. Waduh, lupa kok ada mak. Bagi itu panggilkan oma, minjam deh. Mana masalah mak dibagi. Nah, cuma yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang bangkrut itu adalah rupanya orang yang bukan yang banyak utang di mana-mana. Asal masuk Assalamualaikum berutang, bukan. Bukan juga orang yang pedagang beli mahal dia jual murah, bukan. Tapi orang yang bangkrut itu adalah orang yang datang nanti pada hari kiamat membawa satu gudang pahala. Itu satu rumah, satu gudang. Satu gudang itu gimana? Kurasa bisa 10 tronton lebih bahkan satu gudang, gudang lah. Tengok gudangnya apa Ustaz? Gudang garam. Main juga kan? Gudang coklat Ustaz. Gudang lah, gudang. Sama Ustaz juga nih mah. Bapak dan sebenarnya sudah jual sama-sama Ustaz. Bapak mengenal Ustaz sebenarnya. Ustaz berpulang salah-salahnya tangkap mana vaksin ada apa payah sehat Ustaz Midul saya ini tak pakai masker aja nah ya enggak tidak datang saya tak pernah datang kemari menjemput sini kawan kan Imam Masjid Polres. aman ya itu baru lama dari Pak Putu ini tahu lah ulah Pak Putu ini kok tak begini adalah baik. Jadi orang-orang yang dekat dengan anak yatim ini dicintai Rasul karena aku dan anak yatim ini seperti dua jari ini di hari kiamat. Rumah yang dimuliakan Allah adalah rumah yang di dalamnya ada anak yatim, keperluannya dihormati, keperluannya dicukupi, kehidupannya dihormati. Jadi orang yang bangkrut cerita tentang anak yatim ini adalah termasuk juga orang yang di dalamnya orang yang sibuk dengan hal ibadah dia aja hablum minallah hebat tapi hablum minannas tidak. Kalau dia mau masuk surga Pak membawa satu gudang pahala dia laporkan ya Allah ini pahala sholat saya ya Allah. Datang orang menuntut sebentar ya Allah memang rajin sholat ya Allah tapi utangnya ya Allah tak bayar ya Allah handmade muka tuh Allah betarik gara-gara dia betul ada kalau membuat orang jahat gitu kasih sholat dulu jangan ya Allah tidak bisa kasih habis sholat qiyamul lail hitam tungku doang ini kening ini siang malam mana ya Allah zikir terus akhirnya sholat ini ibadah ini dikasih pada orang yang utang tak bayar. Ada sini, tadi ini wajah-wajah yang memang, masya Allah lah, segan juga ya. Ini Al-Hafiz ini. Oh bapak udah ya punya, yang kemarin. Iya ya, jadi kalau aku sini ceramahnya ada aja deh, tak berani macam lah. Sekali lagi yang ada tadi itu tak ingat maksudnya ada sedih. Dia setor lagi Pak. Satu gudang, ya Allah, ini pahala zakat saya ya Allah, ini pahala sedekah saya ya Allah. Kata orang sebentar ya Allah, dia memang rajin sedekah ya Allah, rajin zakat ya Allah, korupsinya lebih besar daripada zakat ya Allah. Betul. Ya Allah, bisa banyak cerita kok. Coba. Kasih zakat itu serahkan kepada orang yang dulu banyak orang yang ditokohinya. Akhirnya setor lagi ya Allah, ini pahala baca Quran saya ya Allah. Datang orang menuntut lagi sebentar ya Allah. Dia rajin baca Quran ya Allah, fasih ya Allah. Tapi ya Allah aku anak yatim di belakang rumahnya ya Allah. Tak pernah aku disantuni ya Allah. Pada aku datang, tak juga ya Allah. Jadi mereka ada santunan ya Allah, tapi tak dipanggilnya kami ya Allah. Tak ada ya Allah, pada kami susah ya Allah. Kami pun juga minta kadang uang sekolah untuk dilunasi ya Allah. Mereka tak mau tahu ya Allah. Betul itu, betul. Dan jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka habislah ibadah-ibadah ini diberikan kepada orang yang datang menuntut, termasuk anak yatim di dalamnya yang tidak disantuni, orang-orang susah dulu yang pernah dizolimi.
utang-utang dulu yang tak pernah dibayar, orang dulu yang pernah difitnah, dicaci maki, akhirnya habis satu gudang ini cuma sekalian disetorkan kepada orang yang menuntut. Sementara satu gudang habis, yang menuntut masih banyak. Bagaimana sih orang ini kata Nabi? Maka yang menuntut tadi itu dosa-dosanya itu ditransfer pada orang yang bangkrut tadi, yang satu gudang tadi. Inilah namanya bangkrut. Nah, oleh karenanya tidak cukup kita hablum minallah bagus, tapi hablum minannas tidak. Memang ibadah pada Allah bagus, sholat itu luar biasa, sajadah kebal, sarung BHS, enggak tahu tahapnya, pokoknya mahal ya. Tasbih panjang, Allah, mau model Arab itu. Kan bapak pernah menengok guli-guli planet, tapi yang besar guli itu rantai. Pokoknya anti petir lah, anti kedenguran. Jam 9 ke masjid Jumat, bukan tidak bagus ya. Bagus bagi-bagi orang PKM itu membuka dalam itu. Dia dulu waktu ngapain? Jam 9 ke masjid itu ngapain? Pameran sarung. Mau dia mau nyetel, mau nengokkan tasbih dia tadi dulu, atau dekat masjid ada janda, atau apa niatnya? Maka niat itu mempengaruhi ibadah. Tidak sedikit orang yang ibadah habis karena niatnya tak betul. Sepanjang perjalanan itu tidak cukup membayar niat yang salah ibadah tadi. Cuma yang terhormat Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karenanya jangan sampai kita termasuk orang yang hebat hablum minallah, hablum minan nas tidak. Anak yatim itu adalah hablum minan nas. Anak yatim itu adalah tangga supaya kita dekat kepada Rasul itu di dalam sorga, seperti dua jari ini dari kiamat. Di dalam sorga, artinya anak yatim itu membuat orang yang menyantunya bersama Rasul di sorga. Mulia betul nih mas sekalian. Maka harta ini itu yang paling sulit dihisap, yang paling lama dihisap itu harta. Sama dengan gini, pokoknya bapak anak Malaysia lain, orang tak suami istri keluarga banyak, tapi barang bapak banyak, bawaan itu banyak. Kopernya tak berapa puluh biji. Awak tadi itu minum tiketnya dulu, cuma tas saya itu pun ada anak paling aku pun soal balik kan dulu nih. Sarung masih biji, dulu gajah, tak gajah dulu, tak gajah, tak tahu lah. Punya siapa? Tak tahu. Pokoknya biji aja. Ini kan pemeriksaan ini kan cepat. Kenapa? Karena cuma ada sarung satu, kain satu, cuma ada baju, celana. Makanya pemeriksaan kalau kita mau pakai pesawat itu kan ada itu nanti masuk tempat apa namanya? Itu kalau ada kita bawa yang sifatnya besi gunting bunyi itu ninit. Kalau kita umroh itu apa namanya tempat? Itulah dia. Hanya Tuhan yang tahu pokoknya. Bayangin ceritanya. Jadi kalau barang kita banyak, bawaan kita banyak, pemeriksaannya akan lebih banyak. Makanya orang-orang yang kaya, itu ada sahabat Nabi itu Abdurrahman bin Auf, orang yang termasuk terkaya di Madinah. Dia termasuk orang yang menjadi donatur Nabi dakwah di Madinah, terkaya dia. Setiap dia makan, berlinang air matanya, menangis. Orang yang paling kaya di situ, pengusaha kaya di situ. Sehingga pengawal dan pembantunya, wahai Tuhan, mengapa engkau menangis setiap malam? Sedih orang-orang ini. Kalau menengok orang yang kaya dari itu menangis, apa dia bilang? Kalian enak, makan tulen enak. Aku ini akan ditanya setiap butiran nasi ini, sayur ini, ikan ini, dari mana ini? Karena banyaknya kekayaan ini, aku tidak ingat-ingat lagi. Tidak sanggup aku tidak bisa jamin hartaku yang mana yang tidak bercampur dengan subhat. Sudah tidak ngerti lagi. Jemaah sekalian, oleh karenanya Rasul berkata, "Zakku amwalahum bizakah." Bersihkan hartamu itu dengan zakat. Karena kita tidak tahu jemaah sekalian, harta kita yang mana yang bercampur dengan subhat. Yang di dalamnya ada hak orang seperak dua perak. Mungkin dulu ada jasa yang tak membayar 10.000 lagi. Mungkin dulu sempat jadi agen kereta ikan dulu. Nah, laku dia tuh janji kasih gopek, cuma kasih cepet. Ampas lagi macamnya dia bilang, wah ini agen banyak apa aja. Dan lain-lain sudah sempat dibangunkan ke rumah, sudah dibelikan aset, belikan kebun. Cuma sekalian kita tak tahu lagi harta kita yang mana yang bercampur dengan orang tersinggung, orang tertipu, orang merasa
tidak bahagia dan lain-lain. Maka kata Rasul, dalam rumah ini, dalam hartamu itu, zakku amwalahum bizakat, bersihkan hartamu itu dengan zakat. Jadi masalah anak yatim ini adalah masalah harta. Gimana terima Allah Subhanahu wa taala? Kalau banyak infak kita, besok itulah menolong kita di akhirat. Banyak riwayat ayat Al-Quran yang menceritakan tentang penyesalan orang-orang penduduk di neraka itu cuma sekalian adalah mereka ingin dihidupkan kembali. Ya Allah, hidupkan kami sesaat ya Allah. Apakah mereka mau sholat? Tidak. Mereka bukan untuk mengerjakan sholat. Ya Allah, hidupkan kami ya Allah. Kami akan berpuasa siang malam. Tidak. Kami akan baca Quran dan menghafalnya ya Allah. Tidak, bukan itu. Ya Allah, kami akan haji dan umroh menginap di Masjidil Haram. Tujuan datang di sebelum untuk ke Masjidil Haram ya Allah. Bukan itu. Tapi mereka ya Allah, hidupkan kami sesaat aja ya Allah. Kami akan bersedekah ya Allah. Kami akan bersedekah ya Allah. Sedekah menyantuni anak yatim. Kenapa? Karena satu-satunya ibadah yang langsung terasa hebat kata Allah, sedekah yang sekalian. Sedekah itu hebat, jangankan di akhirat. Di dunia aja kita bisa merasakan betapa hebatnya orang-orang yang bersedekah. Yang pertama, itu jasmani sehat. Kalau ada kira-kira tongkuk waktu pinggang sakit hilang-hilang, jalan pun encok, kadang-kadang aduh gelap, kadang-kadang galau, rajin-rajin bersedekah. Sehat Pak, sehat. Janji Rasul, janji Allah akan kusehatkan lahir dan batinnya, jiwa dan raganya sehat. Tapi kalau dia pedangki, Allah berat. Tahu pedangki? Yang datang itu adalah penyakit hati. Maka penyakit hati ini, Pak, jemaah sekalian, kalau isi kepala ini, batin ini sakit, maka akan membuat semuanya tidak stabil. Kalau fisik aja sehat kita, kalau fisik sakit, tapi jiwa sehat, masih hebat itu. Tapi kalau sudah jiwa terganggu, makanya kata Al-Ghazali, aku heran kata Al-Ghazali, manusia ini kalau diserang penyakit zohir, mereka cepat-cepat cari obat. Kalau kita demam, Pak, oh itu udah sibuk lah, mana sih? Ini yang dokter klinik Nazwala atau orang awak kasih dulu 3 kali makan. Nah, tidak tahu ini apa kali makan mahal kali. 2 kali makan lah, suntik mahal, udah 3 kali makan. Berapa? Yang cari yang 5 ribu aja. Ya sehat besok. Kasihnya obat, kasihnya antibiotik jadi. Kalau kita sakit, teman sekalian, yakin saya yakin. Mau covid, mau demam, mau apapun, pasti kita risih, kita cari obat. Mendonyut gigi waktu udah gawat, saya tidur siang malam. Ada lagu lah. Aduh. Ini kan kalau bapak kan, kamu punya speaker. Biasanya orang-orang yang punya speaker gini, tahun-tahun awal 2000 selalu terokin. Aku ya begitu. Hanya ote. Aduh. Kalau gigi sudah mengorsak, apa? Gulai bawal tawa soloma, binita cinta tak nampak laga. Karena yang disuruh nenek-nenek, mana laga? Sudah tengok film Walker nyanyi itu, kan nenek. Ya mana pun. Nyanyi lah, musuh marah, rusak pasaran asrama di Wantai lagu objek. Kalau kita sakit gigi, rusak sekampung 2 bisa. Jangankan serumah, kawan kalau sakit gigi mandonyut, kita sibuk Pak cari obat. Mencret asal dimakan, udah hajat, udah lemas sawah. Kita sibuk cari dokter. Sempat oma lagi tergores kena minyak panas wajah. Oh bang, cari klinik perawatan wajah. Betul, tidak cantik lagi bang. Kenapa? Takut kau tinggalkan aku. Tapi itu baik. Maka sibuk orang mencari obat. Al-Ghazali bilang, aku heran menengok manusia ini. Kalau diserang penyakit zahir, dia sibuk mencari dokter, mencari obat. Tapi diserang penyakit batin, dia tenang-tenang aja. Padahal penyakit zahir ini tidak menyebabkan orang masuk neraka. Saya ulang, sehebat-hebatnya penyakit zahir, ada lever, ginjal, kanker segala macam, tidak menyebabkan orang masuk neraka. Mana ada penduduk neraka dulu ditanya, kenapa kau masuk neraka? Ginjal Pak, ginjal. Nggak ada. Kenapa masuk neraka? Encok. Kenapa masuk neraka? Tak ada.
Tetapi kenapa masuk neraka? Karena penyakit hati, sombong. Itu dia betul. Dan penyakit zahir ini cuma sekalian, itu kita lebih tahu daripada orang lain. Betul. Kalau bapak ada rematik, bapak lebih tahu daripada orang lain. Itu sehebat-hebatnya penyakit zahir itu, kita lebih tahu daripada orang lain. Kalau bapak ada mencret, ada mah gitu, nggak bisa minum kopi, terlambat makan, bapak lebih tahu daripada orang lain. Tapi kalau penyakit hati, pak, orang lain lebih tahu daripada kita yang punya. Contoh, penyakit hati itu sombong. Orang lain lebih tahu daripada kita yang punya. Awak aja itu Allah gaya yang ada. Tunggu barang. Orang lain lebih tahu daripada kita yang punya. Kalau kita ada lantam, orang lain lebih tahu daripada kita yang punya lantam. Itu dia. Dan penyakit batin ini, di dunia dia sengsara, akhirat dia neraka. Sombong, di dunia dia dijauhi orang, di akhirat neraka tempatnya. Pedang kikir, di dunia dia dijauhi orang, di akhirat neraka tempatnya. Dan sebedangki orang tak suka dengan orang pedangki, betul. Dibuat ini pun apa pedangki? Aku kunci aja. Pedangki kali ini, dia pun pedangki. Itu ada. Orang yang pelit pun tak suka kepada orang yang pelit. Begitu luar biasa. Bahkan orang yang sombong tidak suka kepada orang yang sombong. Dia pun sombong juga. Maka Al-Ghazali, aku heran manusia ini kalau diserang penyakit zahir, dia sibuk mencari obat. Tapi kalau diserang penyakit batin, dia tenang-tenang aja. Padahal penyakit batin itu merusak dunia dan merusak akhirat. Nah, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka pedangki itu, orang kikir tidak memberi infak, itu yang rusak, itu penyakit dia batin. Maka penyakit batin ini jemaah sekalian bisa menghancurkan habis amalan-amalan kita. Maka orang yang bisa berinfak, santunan anak yatim, zakat yang berhubungan dengan harta, maka jiwanya, raganya disehatkan Allah. Tidak ada lagi penyakit zahir, tidak ada lagi penyakit batin, diangkat Allah. Terjadi pada masa Nabi, ada orang kaya di situ, pengusaha, udah berobat kemana-mana, kalau pun sudah berasa itu, tetapi sudah terakhir kupenang lagi. Kupenang pula, sobat kupenang. Akhirnya tak juga sembuh-sembuh. Menghadaplah kepada Rasul. Ya Rasulullah, doakan aku supaya aku sehat. Apa kata Rasul? Maukah engkau berdoa sehat? Ya. Iya ya Rasul. Tentu ya Rasul. Buatlah apa namanya itu air, cor, dibor air itu, lalu sedekahkan kepada orang penduduk Madinah. Karena di ketika itu di Mekah Madinah itu payah air. Selalu di sana itu payah karena gurun pasir. Payah air, kalau awak banjir Indonesia nih. Makanya ada kalimat tayamum itu karena di sana payah air, Pak. Pengganti wudhu itu tayamum. Maka banyak riwayat-riwayat Al-Quran, fala tayamum khabisa. Itu tayamum itu menunjukkan bahwa di sana itu payah air. Jadi kalau kamu payah air, kan bab tayamum kan? Jadi debu tanah itu pengganti tayamum. Kalau kita di sini Ronda magang. Perumahan kami, perumahan ini banjir aman ya. Perumahan ini memang anjur juga. Saya pernah satu hari, Pak, itulah. Kurasa akhir-akhir Desember aja. Desember, bukan. Kurasa 3 bulan atau 4 bulan yang lalu itu kan. 3 bulan lagi. Yang banjir terakhir ini yang besar. Itu masih ingat lagi. Jadi jadwal subuh di Masjid Raya. Aku berangkat tuh masih lagi di teras nih, ya belum naik lagi di bibir teras tuh lah air. Ini udah memprihatinkan, tapi kayaknya ini paling hebat lah nih, karena selalu banjir paling jauh segitu. Jadi begitu selesai sholat siap sampai suruh setengah 7 lah balik aku, karena saya menduga itu sudah rendah lah itu, sudah surut lah. Begitu masuk ke rumah, air udah masuk ke rumah. Oh beda, tidur semua orang rumah, tidur, anak-anak tidur. Begitu bangkit, tahu-tahu kalau tidak banjir, terkejut lah. Tengok anak-anak, untung dia harus pindah semuanya.
Kau sempat angin kemana bisa mati belah. Nah jadi kau dia alam lah. Hanyut gawat. Tetangga sebelah itu, yang pun terendam masuk banjir. Air itu masuk tak tahu. Sekarang subuh masuk di subuh. Awak enak tidur. Tinggal kita dalam kondisi aman lah. Begitu awak balik, air masuk ke rumah. Karena dia atas peringatan tadi, sudah basah, tak terasa. Dibantai sejuk, enak, ada lagi hasil. Kita mandi di mana lagi? Untung tak ada anak kecil dan anak bayi. Aku sempat tidur di bawah lantai, nggak mengerti. Itu luar biasa betul. Apa tadi ceritanya kok bisa panjang? Udah selesai kan? Bukan biasa itu ah. Sudah tak ada bising lagi. Apa ceritanya? Kok ayat tayamum ya? Tayamum itu kalau di kita banjir betul. Banjir betul. Tayamum. Kalau di kita banjir lagi. Perumahan ini aman tak banjir? Bagus itu. Ini sedekah cukup banyak. Anak yatim. Saya pikir dari ini saya tunggu-tunggu ya. Saya begitu nengok WA tadi nampaknya lama ini karena anak yatim punya anak yatim. Oh iya pula. Saya naik kereta kena berpikir ini pasti ini keyboard ini banyak ini apa speaker keyboard ini. Oh iya ya jangan naik kereta aja aku. Apalagi bawakan speaker gitu lah nanti saya berapa sana. Tapi saya cuma tidak mana ya ini mana. Begitu juga karena udah sampai malam kali kita tanya kamu libatkan datang antara panas apa mana tahu rupanya judul nah coba yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala judul aja judul ceramah malam ini penyantunannya saya pikir memang ada penyantunannya masya luar biasa jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala maka kita buat program lah tengok nanti hasilnya. Bapak yang sudah menafkahkan hartanya di jalan Allah, bukan nanti di Al-Baqarah itu di juzuk 3 halaman ketiga atas ya, bulan paling atas. 200 berapa ya? 261 gitu. Wa masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbah. Perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah sama seperti dia menafkahkan sama dengan dia menanam satu benih. Ambatat sabah sanabil, satu benih tadi ini menumbuhkan 7 tangkai. Kalau bapak berinfak buatlah dulu 1 bungkus nasi anak yatim setiap Jumat pagi atau siang. 1 bungkus. 1 bungkus ini tumbuh jadi 7 bungkus, Allah balas 7. Dan setiap tangkai tadi berbuat 100. 1 bungkus dibalas dengan 100. Itu pun Allah dibalas dengan 700 karena 7 dikali 100 700 bungkus. Kira-kira nasi selayak-layaknya untuk anak yatim kita kasih berapa ya? Budget 10.000 paling enggak ya? 10.000 kayaknya kita tak sedap lah. Itu tak apa lah. 15.000 mungkin kita buat. 15.000 atau 10.000 lah. 10.000 dikali 700 berapa itu dah? 70 juta ya? 70 juta Allah membalas kita. Padahal itu cuma modal kita 10.000. Allah balas. Hanya sekalian buat program anak yatim. Baik rumah sendiri-sendiri ataupun kalau ada kas pengajian ini buat santunan anak yatim. Karena itulah besok yang membela kita, yang menyebabkan kita besok dicari Rasul. Aku mencari. Nanti di sana cuma sekalian. Begitu berkumpul semua di padang mahsyar nanti. Mulai zaman Nabi Adam semua umat berkumpul, Idris berkumpul semua umat. Kita pun nggak tahu lagi umat ini lebih luas daripada lautan, nggak tahu lagi kita tepinya itu. Umat semua berkumpul semua umat Nabi sejak 1 Adam, 2 Idris, 3 Nuh, 4 Hud, 5 Saleh, anak Ibrahim. Aku tidak sana. Anak Ibrahim, anak Ibrahim. 7 Lut, 8 Ismail, 9 Ishak, 10 Yakub, 11 Yusuf, 12 Ayub, 13 Zulkifli, 14 Shuaib, 15 Yunus, 16 Musa, 17 Harun, 18 Ilyas, 19 Ilyas, 20 Daud, 21 Sulaiman, 22 Zakaria, 23 Yahya, 24 Isa, sampai umat kita sekarang ini Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim berkali berkumpul di pada mahsyar di akhirat nanti, berkumpul menjadi satu.
Maka di sana orang banyak meminta syafaat. Maka nampaklah Adam dari ujung sana, bercahaya wajah Adam. Wahai Adam, bapak kami, bapak semua manusia, berilah kami syafaat. Kata Adam, aku nggak sanggup memberikan syafaat. Mintalah kepada Idris. Mana Idris? Ujung sana. 3000 tahun dalam satu riwayat. 3. Amin. Tes dulu. Mengamuk kan dia? Cakap dengan segitu supaya dia jangan scrolling dia makan. Ya. Nanti apa ya? Nanti balik. Cak, yang muncak ni. Coknya. Tes. Bisa bagus. Macam speaker keyboard ya. Hasilnya karaoke kan ya. Bunyi menjadi permanen detik. Dinginnya malam ini. Apa itu sama? Kurang tak ingin boleh. Bapak ini. Ceramah saya apa? Ini kontak-kontak ya. Adam berkata, pintalah kepada Idris. Mana Idris? Nun ujung bercahaya. Idris, mintalah kami syafaat. Kata Idris, kami tidak sanggup. Minta kepadamu. Begitu sampai kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad SAW jemaah sekalian menandai wajah-wajah orang-orang yang biasa kulut ta'am. Kulut ta'am itu ngasih makan. Itu namanya. Ada lontongnya. Kalau lama-lama kan sini. Orang yang mengasih makan itu bagus, hebat bapak mengasih makan. Karena nanti ada cahaya di kening bapak yang gemar mengasih makan. Ini wirid berapa minggu sekali? Minggu sekali. 2 minggu sekali wirid. Ada makan kan? Ada lontong ada kan? Binaman mie pecel dah apa-apa kan? Apa golak-golak. Ada golak tenang. Nanti kalau ada yang ditanda tentang kontung tuh langsung wassalamualaikum lah. Kan demikian kan masih kan. Positif. Aku udah sah juga. Itu ibu tuh ngasih kode. Udah mau tenang aman. 3 kali langsung bungkus. Jemaah sekalian, orang nanti di hadapan di padang mahsyar itu ada cahaya. Ustaz 2 apa itu 2. Kau termos. Bagian ya. Kau dulu ya. Baik. Aku dari mana lupa. Ada cahaya orang jemaah sekalian, bercahaya keningnya itu kalau bapak rajin ngasih makan. Bukan karena kita memang ditengok orang, tidak. Nanti terpancar dari hati itu memang gemar mau ngasih orang. Anak yatim jajan, sedekah 1 perak 2 perak. Nanti kalau ada, kita kan kadang-kadang kan mau bertengkar tuh soal parkir tuh 2.000 perak. Tapi sini tak ada yang wajah-wajah infak semua. Dia yatim. Ini niatkan aja infak, niatkan aja sedekah. Tukang parkir 7.000 perak, sedekah, niat aja sedekah. Banyak untung sedekah teman sekalian. Kalau ada di simpang jalan nanti kecelakaan, Allah jaga kita dengan 2.000 perak ini teman sekalian. Luar biasa betul infak itu, sadarilah bahwasanya itulah nanti yang membela kita sampai di neraka. Minta bangkitkan kembali, minta hidupkan di dunia hanya untuk berinfak, untuk bersedekah, untuk ngasih makan, ngasih minum, karena terasa betul balasan orang-orang yang berinfak dan bersedekah makanan. Teman sekalian, bercahayalah wajah orang ini. Hayya hayya ummati hayya, mari umatku, ada cahaya, bercahaya kening orang yang selalu memberikan makan lontong walaupun 2 minggu sekali. Nah, gitu ya. Apalagi kalau ini seminggu sekali, kasih makan. Itu juga diputar-putar juga uang arisan. Tak apa-apa, sama-sama ngasih makan cuma sekalian. Dan hebatnya orang yang ngasih makan ini cuma sekalian. Apapun jenis makanannya. Kau tenang, ini kau tenang. Aku lagi. Ya. Masuk pula saja. Ada.
Kau nengok aja udah tenang. Itu masih banyak. Itu banyak. Itu. Wah. Ambil aja. Kau kantung enggak apa-apa. Nah, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, satu bungkus berbalas 700. Hebat betul jemaah sekalian. Orang yang berinfak itu bercahaya wajahnya, ditandai Rasul, ditandai oleh Nabi, orang yang selalu mengasih makan orang. Kulut doa kemari-mari. Siapa lagi? Orang yang selalu bersedekah. Buka di sebelah kiri paling atas awal juzuk 4. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Masalah infak juga lagi diurus. Kamu sesekali tidak mungkin, impossible, tidak bisa sampai kepada puncak kebaikan. Kebaikan itu cuma sekali banyak. Puncak adalah albirro. Kamu tidak mungkin sampai kepada puncak albirro, pada puncak kebaikan sebelum kamu bisa menginfakkan apa yang kamu cintai. Beratnya mas sekalian, menginfakkan apa yang kita cintai. Kalau barang itu tak terpakai lagi, ada baju satu lemari udah jadi kain lap. Assalamualaikum. Mana pas ini? Masuk. Dulu. Boleh mana? Batu bara ya, terus batu bara. Enak enggak? Ya, betul. Orang sana betul. Memang sakit hati. Besok kalau minta aja batu bara. Itu udah. Mana dulu masalah perlu dibuat dulu gitu juga. Itu nanti masuk warung-warung. Dari mana? Itu aku pernah satu motor tuh orang tuh. Rupanya orang ini ada apa? Ada macam kayak arisan arisan pula apa namanya? Klub-klubnya. Itu iya komunitasnya. Itu Pak macam merantau deh Pak. Nanti dia ke Bagan, kemana ya? Ke Medan gitu, di mana? Pekanbaru. Di mana tempat-tempat Cina yang banyak, orang itu suka mendatangi Cina-Cina. Karena Cina itu suka berinfak. Mereka terasa betul tuh infak. Karena Cina itu kalau dia berinfak itu ada hari-harinya macam-macam mau fungsi Pak China gitu ya. Nah, gitu ya. Ada tuh nanti bulan-bulan di atas itu apa tuh yang ada lampunya. Kalau nanti kita bisa 5 orang di barang saya naik ke atas dapat tuh 1 juta. Angkau itu 1 juta kali berapa rupiah? Kita bertiga aja. Luar biasa betul. Orang tuh terasa infak hebat, bahkan mereka puluhan ton untuk menginfakkan dicarinya orang-orang susah. Karena terasa betul orang Cina tuh kalau berinfak itu banyak kebaikan-kebaikan yang mereka dapat. Rezeki itu mengalir betul. Kadang-kadang saya bilang, kita yang punya konsep Al-Quran, orang Yahudi, orang Nasrani, orang Majusi, orang yang di luar kita yang mengamalkannya. Sedangkan kita tak percaya Allah. Ini paling-paling untuk kau ini. Mana proposal? Ini tak sampai. Mana rumah kau? Oh, anak miun kan? Anak miun juga coba. Miun dulu kau ayah kau. Macam-macam. Nah, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak berkenan memberikan, maka ucapkan yang baik. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min shadaqati yatba'uha adza. Cakap-cakap yang baik itu lebih baik daripada sedekah yang diiringi dengan kata-kata yang tak baik, jemaah sekalian. Sampai-sampai hebatnya para sedekah ini, jemaah sekalian. Tadi kan 1 berbanding 700. Itu pun masih ada pernyataan Allah di akhir kalimat. Wallahu yudhaifu liman yasha. Allah akan melipat gandakan pahala yang dikehendakinya. Semakin ikhlas bapak kepada satu sumbangan, santunan, tidak terhingga Bapak pahala itu Pak. Wallahu yarzuqu man yasha. Allah akan lipat gandakan pahala yang dikehendakinya. Wallahu wasi. Allah itu maha luas karunia-Nya, alim dan maha mengetahui. Artinya jangan takut, kasihlah banyak, akan kuganti jauh lebih banyak lagi. Begitu hebatnya sedekah ini jemaah sekalian. Sampai-sampai di akhir ayat itu yang paling bawah, juzuk 3 halaman ketiga paling bawah, tadi hanya atas tapi tidak paling atas. Dia yang paling bawah 260 berapa itu? 62 mungkin barangkali. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah engkau menghilangkan pahala sedekahmu, pahala santunanmu dengan menyebut-nyebut apa yang kamu sedekahkan atau sakit hati penerima. Kan kadang-kadang gitu. Assalamualaikum.
kenalan. Nah, tunggu aja ya. Sampai 5.000. Masa 5.000? 2.000 aja. Wah. Mana yang nisut yang udah parah itu? Ya, bos itu hamba Allah. Ini mana? Siram belum? Ada. Ya. Nah, besok saya datang ya. Tahu. Mana kawan kau lagi? Jangan kasih kau tahu sih kan kau ya. Ini banyak perumahan di sini ya. Oh, sekali lagi ku cabut. Iya. Balik. Tersinggung dia Pak. Cara kita begitu umpamanya sakit hati dia, tersinggung dia. Maka ada 7 laknat Allah kepada orang yang sakit hati sepenerima. Nah, cara kita. Wawa aja pun. Semalam tadi udah 10.000. Ini lagi. Mati lah pada begini. Balik. Kau jual awak sehat, kubis panjang. Tak jual orang jenggot panjang. Kau kubis. Ini lah orang susah. Kau tumbuh dia semua. Balik pada sini. Tersinggung dia, kita kasih, tapi sakit hati. Karena gaya kita memberi itu umpamanya, gaya orang yang memberi itu membuat orang tersinggung, maka 7 laknat kepada orang. Atau dia bil manni wal azza, dia mencakap-cakapi apa yang dia kasih. Contoh gini. Di sini di mana masjid kira-kira? Masjid apa namanya? Oh ya, insyaallah. Aku macam yang tak paham, sama sih satu kang gitu Ustaz. Kasih. An-Nur jauh, belakang lah kan, jalan jauh. Jauh. Oh, jalan belakang lah ya. Oh iya, jalan belakang. Kalau banjir putusnya tidak jadi dong. Ujung-ujungnya dikasih. Udah. Kita umpamanya ada orang berinvasi itu. Oh ini dulu aslinya aku ngasih. Masa jumpa kawan itu ucap-ucapkan, diungkit. Ini keramiknya aku ini kafe. Kenapa pula yang punya aku ini terus yang tadi kok baiknya ini gimana ya? Tukar. Pokoknya infak dia di situ selalu disebut-sebutnya. Allah sudah berkata, wahai orang-orang yang beriman, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Janganlah engkau menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebut apa yang kau berikan. Menyebut berbeda dengan menyebut-nyebut. Kalau menyebut tuh masih ada lagi unsur sugesti. Ketua PKM berkata, alhamdulillah Pak, kita dapat sumbangan dari Pak Jenal ini 10 sak. Mungkin barangkali Bapak itu tukang ojek atau tukang becak, tapi Bapak ini mampu 10 sak. Orang kaya terbuka Bapak 10 sak. Masa aku 10 juga? Paling tidak ya 5 biji lah. Cocok 5 biji. Paling tidak saya 50 sak. Tergugah, orang susah aja bisa menyebut dengan menyebut-nyebut berbeda. Menyebut nih, ini dulu kan aku tanda tangan ini. Kalau tidak mana ya ini. Banyak kali gitu. Kau baru tanda tangan. Nah, ini lahan di pembebasannya. Nyatuk kami dulu. Kan kau kan, aku juga dari situ. Asal besok jumpa begitu juga. Diceritakannya kami punya aset. Ini keramik ini 10 kotak aku punya nih. Ini kubah mana arah ini 50 juta langsung cash nih Pak di saya Pak. Jadi waktu itu saya pensiun Pak langsung potong gaji itu Pak. Segitu diceritakannya. Maka habislah pahala ini. Janganlah engkau menghilangkan pahalamu itu dengan menyebut-nyebut. Kalau menyebut boleh Pak. Menyebut-nyebut jangan. Menyebut itu contoh. Pokoknya kita anak-anak bercakap tiba-tiba paslah mengarahnya ke situ. Kita tengok-tengok ini kalau saya sebut ini akan tergugah. Boleh kalau untuk merangsang orang beribadah, berinfak boleh kita menyebutnya. Berbeda makna menyebut dengan menyebut-nyebut. Dan wal adza, al adza itu artinya janganlah menghilangkan pahala sedekah itu dengan menyakiti hati penerima. 7 laknat. Yang pertama, Allah tidak memanggilnya lagi dengan orang-orang yang beriman. Tadi kan bagi wahai orang-orang beriman, janganlah kau menghilangkan pahala sedekahmu. Maka hebat di masa kalian bersedekah itu Allah panggil dengan panggilan aman. Bukan puasa aja tuh. Puasa itu kan berat, tapi bersedekah ini jauh lebih berat. Bahkan Allah panggil dengan wahai orang-orang yang beriman. Itu satu. Yang pertama dia tidak dipanggil lagi sebagai orang yang beriman. Yang kedua, kallazi yunfiqu malahu ria'an nas. Mereka melakukan ini karena ria kepada manusia. Ria. Maka Allah menggolongkan dia ria. Mengapa orang menyebut-nyebut hartanya, infaknya atau sakit hati penerima? Karena ada ria.
Dan dia ini mas sekalian kalau kita buka mutawatir hadis banyak menceritakan barang siapa yang beribadah dengan riya maka semua kejahatannya, kemaksiatannya akan diputar pilimpan dan seluruh penduduk akhirat melihat adegan jahatnya. Izin minta izin ampun saya kepada Allah. Sering aja. Kita ini bisa duduk begini saya bilang. Saya waktu itu ceramah luar tuh banyak duduk dengar. Bisa duduk begini bu, bisa duduk enak kita begini, macam saya kita berjubah begini, saya bilang berkain-kain kita gini, karena Allah sedang menutup aib kita. Cak geser sedikit supaya jangan mengawal lagi. Ini tak enak pesan gua. Kalau dibuka ini bubar, betul. Aku pun cabut sih. Mata lagi. Kita yang tahu pada dosa kita masing-masing. Tidak ada kita hari ini yang tidak berdosa. Salah, tersilap, kecil, sengaja, tak sengaja. Tak cocok, terocok, macam-macam lah itu. Dia tengok pantang, tadi tengok menantang, macam-macam lah itu. Pokoknya sengaja tak sengaja dosa kita itu ada banyak. Kalau dibuka ini bubar saya bilang. Bahkan dimanapun kita berada, tidak mampu lagi kita berjalan di atas muka bumi ini. Allah sudah berkata, ya, wala apa? Janganlah kau berjalan di muka bumi ini dengan sombong. Wala tamshi fil ardi maraha. Jangan engkau berjalan di muka bumiku ini dengan sombong. Orang-orang yang sombong akan ke bumi hanguskan. Yang berada di jannah aja di surga itu dikeluarkan Allah karena sombong. Dikeluarkan. Iblis itu Pak hebat jemaah sekalian. Orang yang ngerti fikih, ulama kita nggak ada apa-apa dibanding iblis. Iblis itu hebat betul. Orang yang pakar agama iblis itu. Orang yang tahu masalah agama iblis itu. Yang mengerti tentang kitab iblis itu. Soal ibadah nggak ada apa-apa yang kita dibanding iblis itu. Kenapa dia bisa dikeluarkan Allah? Oh, khuruj keluar kau dari sini. Karena dia aba wastakbar. Enggan, lantam, sok aja sudah benci Allah. Kalau bahasa kitanya apa itu? Walabu doh, walabu. Oh, inje ya. Walabu. Apa lagi? Marayap gua tengok mana-mana. Itu kan. Kalau lama-lama marayap gua tengok kan. Tak cocok guli pas tunggu. Kau udah dikasih dah haba-habanya kan ini. Macam-macam itu. Itu lantam. Itu belum sampai kepada tingkat sombong, lantam aja Allah tak suka. Abah itu enggan, sok, lantam, aju tak aju, wastakbar dan sombong, wa kana minal kafirin dan dia digolongkan orang-orang yang kafir. Jangan. Nah, jemaah sekalian, kalau kita tarik dari ayat ini adalah hukum sombong itu adalah kafir, bukan hanya haram. Haram itu pasti. Tapi hukumnya kafir. Orang yang sombong itu kafir. Maka tidak mungkin ada di surga orang yang kafir keluar. Sombong keluar. Yang sudah di surga aja dikeluarkan karena sombong. Begitu hebatnya jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah tak butuh kepada orang yang sombong. Apapun saja yang disandarkan dengan sombong hancur. Saya rasa kalau berkumpul kita se-Indonesia, aku rasa tak salah saya nasihat ini cakap kotor juga deh. Siapa lah orang yang paling kaya se-Indonesia? Berkumpul dulu agak-agak 5 orang melawan Fir'aun, melawan kayanya Fir'aun. Ada sanggup? Tak ada. Terus sudah Fir'aun. Korun tuh Pak, menurut satu riwayat 30 ekor onta itu membawa anak kunci gudangnya aja. Bayangkan gudang berapa banyak. Ya Allah, sehingga kalau kita menggali-gali bakal rumah mantan ya, ojek itu belakang cangkul-cangkul, batang, udah lama, kuning, pijit lomba, pijit siapa ini? Apa kau ini? Ini tidak kau bilang, toilet ni bang di bawah bang, toilet di bawah, bocor, abang tak apa-apa aja kau bisa. Siram juga. Jadi karena ada tamu di belakang lebar lah. Tapi ada cangkul. Waktu rame di sini dulu kenduri. Oh ya bego. Kan kalau udah rame kan buat toilet satu tak cukup. Orang kata dosa. Di belakang banyak kok bisa.
Sering aja sama Ustaz. Kata Ustaz itu udah kemana? Pas kuning. Ila bismillahirrahmanirrahim. Lombe. Bang, ini kau waham. Ini kau urus memang. Kau tak ada akan kau. Tahu yang kita mau bola bang bola. Panggil tukang bang, panggil tukang di bola. Ini bocor gara-gara kau ni bang. Itulah Pak jemaah sekalian. Saking kan banyaknya harta korun di bawah. Kalau kita menggali-gali harta, kalau dapat namanya harta karun. Harta korun yang punya itu Pak. Di mana-mana kita kalau sudah dapat harta korun, harta karun. Saking kan banyaknya harta itu ditelan Allah, ditelan bumi. Wahai bumi, telanlah semua harta korun itu dan semua kerajaannya. Bumi pun membentang dirinya dan tenggelam. Coba tengok yang akhir, aku tak salah itu awal 2021 tak salah itu. Kabupaten mana itu yang terjadi gempa longsor macam mana? Tiba-tiba ada perumahan banyak itu yang ditelan masuk, bumi masuk ke dalam. Masuk itu perumahan itu, bahkan nampak itu pokok-pokok kelapa itu jatuh begitu tingginya masuk ke dalam. Begitu luar biasanya itu sudah terjadi di masa-masa umat-umat dahulu. Bahwasanya Allah menjadi pelajaranlah pada nabi-nabi dulu, umat-umat yang zalim yang membangkang perintah Allah. Kami siksa mereka, kami benam mereka, kami rendam, kami banjirkan mereka. Apakah afala ta'qilun? Tidak menjadi iktibar pemikiran dan pelajaran bahwa ini akan terjadi nanti sesudah umat-umat Muhammad ini, karena kezaliman yang merajalela, kemaksiatan yang banyak, itulah yang mendatangkan gempa di mana-mana. Zahara fasada fil bahri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah nyata, zahir nampak, telah nyata nampak kerusakan baik di darat dan di laut itu ulah tangan manusia. Karena kezaliman merajalela di mana-mana. Nah, oleh karenanya dengan banyak-banyak ibadah menyantuni anak yatim, maka termasuk orang-orang yang meredam murka Allah. Saya pikir ini mukadimah kita, mudah-mudahan kita banyak ditanya jawab. Tadi itu dan kelonteng itu, coba keluar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.